saya sebut ada 3 kelompok rentan yang butuh perlindungan di dunia kerja. Selain pekerjaan ya, yang kerentanannya lebih tinggi, kelompok disabilitas, perempuan, dan anak. Nah, ini tuh perlu diatur tersendiri. Itu karena sangat rentan. Kemarin misalnya eksekutif pemerintah Kabupaten Pamekasan itu menarik Raperda tentang perlindungan sosial ketenagakerjaan untuk BPJS itu. Tetapi ketika dilihat dalam Raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan, itu tidak ada secara khusus yang mengatur normal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast pada kali ini kita akan mengupas tentang Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bersama dengan anggota DPRD Pamekasan. Di sini telah hadir Mas Tabri, anggota DPRD Pamekasan, anggota Komisi 2 DPRD Pamekasan, dan juga anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Pamekasan. Selamat datang di studio kami, Mas Tabri. Ya, selamat datang Mas Syahid. Ya, ini sudah lama ya saya nggak kesini. Iya. Saya kapasitasnya itu justru juga selain Komisi 2 juga sebagai badan pembentukan peraturan daerah Bapemperda. Iya. Ya. Di sini kita akan membahas, kan kebetulan memang bagian dari Bapemperda DPRD Pamekasan, kita akan membahas tentang Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Ya. Bisa dikupas sedikit apa sih sebenarnya biar masyarakat Pamekasan juga tahu sebenarnya yang dimaksud dengan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini seperti apa sih secara umum? Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Pamekasan untuk saat ini sebenarnya sudah proses fasilitasi gubernur ya. Tetapi itu belum turun naskah evaluasi dan apanya. Dan itu sebenarnya sudah selesai dibahas di DPR di periode sebelumnya. Cuman setelah kami pelajari ada banyak hal yang ternyata perlu memasukkan norma-norma baru dan itu sangat esensial justru untuk diatur di perda tersebut. Itulah kemudian kenapa yang soal perda penyelenggaraan ketenagakerjaan ini teman-teman di Bapemperda DPRD Kabupaten Pamekasan meminta agar supaya dilakukan breakdown lagi ya, pembahasan kembali atau penyempurnaan untuk bisa memasukkan beberapa norma yang dianggap penting untuk perlindungan ketenagakerjaan. Begini, ada kelompok rentan, ada 3 kelompok rentan di dunia tenaga kerja itu yang sangat penting untuk dilindungi. Pertama adalah kelompok rentan disabilitas, kemudian perempuan dan anak. Ini perlu dilakukan perlindungan secara hukum, perlu diatur. Untuk kelompok rentan disabilitas normanya sebenarnya sudah ada, cuman memang belum, kita bacanya juga belum lengkap misalnya. Yang kedua adalah norma untuk perlindungan tenaga kerja perempuan. Tenaga kerja perempuan ini kenapa saya sampaikan rentan? Satu misalnya soal jam kerja pekerja perempuan. Di Madura perempuan bekerja sampai 24 jam itu kategorinya rawan. Di Pamekasan juga kategorinya rawan. Apalagi misalnya jam kerja pulangnya sampai jam 11 malam. Nah, ini perlu ada pengaturan bahwa perusahaan harus ada fasilitasi untuk itu. Perusahaan yang mempekerjakan perempuan misalnya sampai jam di atas sekian, misalnya di atas jam 10 atau di atas jam 9 malam, setidaknya kan ada peraturan-peraturan yang memastikan keamanan mereka, keamanan perempuan. Belum lagi misalnya pengaturan tentang bagaimana nih soal perjanjian kerjasama ketika mempekerjakan perempuan, ketika mereka hamil, ketika mereka menikah, melahirkan, ketika mereka memasuki masa iddah. Ini juga penting untuk diatur, gitu kan. Oke, ada beberapa catatan. Sebelum mengupas secara detail ke sana, sebenarnya penyelenggaraan ketenagakerjaan ini, Raperda ini orientasinya kemana sebenarnya? Untuk apa dan seperti apa? Ya, Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan itu adalah satu, pemerintah bersama pelaku usaha itu memiliki roadmap yang jelas
tentang rencana kebutuhan ketenaga kerjaan, kemudian bagaimana mereka juga dunia pendidikan juga merespon kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja, kemudian bagaimana mempersiapkan SDM melalui pelatihan dan pemagangan dan distribusinya, akses informasinya, perlindungan ketika mereka bekerja, jaminan hak atas mereka ketika bekerja bersama kewajibannya, dan ini yang perlu diatur dalam Perda Penyelenggaraan Ketenaga Kerjaan. Termasuk misalnya bagaimana sih cara mengatur soal upah, bagaimana mengatur, itu kan soal hak, bagaimana sih mengatur mereka terhadap kesejahteraan sosialnya. Mereka kan meninggalkan keluarga apa semuanya kan, memang betul untuk itu untuk dapat uang apa semuanya, tetapi jangan-jangan hanya bekerja untuk mengumpulkan uang, ketika sakit uangnya habis untuk berobat, maka di situ kan juga ada perlindungan sosialnya gitu. Ketika mereka sudah pensiun, sudah tidak ada pendapatan lagi, setidaknya ada jaminan hari tuanya. Di situ kan ada peran nih, jaminan sosial ketenaga kerjaannya kan ada melalui BPJS kesehatan dan juga ada BPJS ketenaga kerjaan. Nah, ini juga belum diatur secara spesifik dalam Raperda yang dalam proses fasilitasi itu. Makanya kami meminta agar supaya ada pembahasan kembali. Oke. Gitu. Atau norma-norma yang sangat penting itu dimasukkan. Kami menangkapnya di situ berarti salah satu orientasinya fokusnya terhadap tenaga kerjanya. Ya, mulai dari penyiapan SDM. Ini kan tenaga kerja kan tidak ujuk-ujuk langsung ada. Misalnya begini. Dia mau menjadi pekerja, pasarannya kan begini. Ada perusahaan ingin dirikan perusahaan ini, industri manufaktur atau lainnya, dia membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian apa. Kan tidak semuanya misalnya seluruh tukang masuk keahlian ahli mesin, berarti kan butuh pelatihan yang ahli mesin, maka itu juga harus direncanakan gitu. Ada yang ini yang ahli pembukuan, berarti kan dia butuhkan yang akuntansi misalnya. Ini yang pengelolaan aset, berarti kan ada yang butuh ke situ. Nah, itu karena menyangkut kebutuhan itu, maka perencanaan pelatihan itu juga penting. Maka juga harus diatur di situ bahwa penyiapan SDM tenaga kerja itu pemerintah harus hadir dengan memfasilitasi adanya pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke. Di situ rata-rata seperti kayak BPJS, kesehatan ketenagakerjaan. Itu kalau sudah masuk ke dunia kerja kan soal hak. Ini kan di awal, sebelum masuk ke dunia kerja, kita harus menyiapkan, pemerintah harus hadir menyiapkan fasilitasi itu. Pelatihannya diterencana sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Setelah itu misalnya dia selesai dilatih, maka kita akan coba betul enggak mereka sudah menyerap ilmu yang diberikan dalam pelatihan. Ya di situ ada pemagangan. Atau kemudian SMK misalnya, sudah kita harus fasilitasi dari proses pelatihan sampai pemagangan ini pemerintah harus hadir. Oke. Ya, itu yang perlu diatur. Ketika sudah masuk ke dunia kerja, kita atur lagi ini soal haknya bagaimana, perjanjian kerjasamanya bagaimana, jaminan kesejahteraannya bagaimana. Nah, itu juga perlu diatur. Sampai selesai kerja pun misalnya bagaimana sih proses ketika dia akan selesai pensiun atau kemudian DPHK atau kemudian menyelesaikan perjanjian kontraknya, itu juga harus diatur gitu. Aturan itu maka juga perlu ada yang diimbangi, misalnya ada pengawasnya, ada anunya gitu. Oke. Kalau saya lihat dari uraian yang disampaikan oleh Mas Tabri itu orientasi utamanya adalah di tenaga kerjanya. Iya. Apakah Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini juga ada substansi yang orientasinya terhadap pengusahanya? Dalam artian pemenuhan hak-hak terhadap pengusahanya. Ada, harusnya diatur juga di situ. Nah, di Raperda yang ada di Kabupaten Pamekasan yang sudah diajukan itu tidak ada misalnya bagaimana nih serikat pengusaha, kemudian bagaimana mereka membangun komunikasi dengan pekerjanya, itu tidak diatur secara spesifik. Norma itu tidak ada. Nah, makanya kami akan meminta agar supaya norma itu ada. Misalnya kan begini, hubungan kerja ini kan ada, kalau serikat buruh ada,
ada serikat pengusaha kan begitu kan, sama harus sama-sama berserikat. Nah ketika ada di internal, mereka akan bertemunya menjadi namanya lembaga bipartit. Bipartit itu adalah hubungan kerjasama antara buruh dengan pengusaha di perusahaan itu. Nah, dan ketika ada konflik seperti itu pun juga, maka pemerintah ketika hadir, maka itu ada namanya lembaga tripartit. Jadi ada buruh, ada pengusaha, ada pemerintah. Nah itu lembaga tripartit. Nah dua lembaga ini tidak diatur di Perda ini. Ini juga penting maksudnya untuk kami atur. Apa yang perlu disampaikan di situ? Haknya pengusaha apa? Targetnya pengusaha jelas, haknya pekerja juga jelas. Nah itu bisa dirembukkan di lembaga kerjasama bipartit. Oke, nah ini yang perlu dipertegas biar Ya. kalau pekerjanya mungkin fine-fine aja, takutnya nanti yang Pengusaha. serikat dari pengusahanya ini kok nggak ada yang menguntungkan kami gitu. Kan sebenarnya organisasi pengusaha banyak, misalnya Iya. ada Kadin, ada Aspekindo, ada kan banyak sebenarnya. Nah, para pengusaha itu kan mereka sudah punya serikat-serikat seperti itu. Nah, juga harus diatur juga agar supaya serikat pekerja juga diatur. Ketika misalnya terjadi chaos misalnya, apa bentuk chaosnya? Bagaimana ketika pekerja tiba-tiba bersama-sama mogok atau sebagian mogok kerja kanan. Nah, siapa yang mau fasilitasi itu? Pertemuan. Ya harusnya kan di LPK bipartit itu untuk internal. Jika internal tidak selesai di perusahaan itu, ya baru harusnya masuk ke lembaga tripartit itu. Oke. Saya menarik terkait soal perlindungan tadi. Ada perlindungan perempuan, pekerja ada anak gitu. pekerja anak. Yang ingin saya mulai ini dari yang perempuan terlebih dahulu. Perempuan ini yang dimaksud tadi soal pengaturan waktu itu berhubungan dengan durasi lama bekerjanya dalam sehari atau durasi batasan dia bekerja. Dalam artian dari kalau jam sekian harusnya sudah balik. Ya, kalau durasi kerja kan rata-rata begini. Ada perusahaan yang memastikan bahwa jam kerja karyawannya adalah 7 jam, 5 jam, ada yang 7 jam, ada yang 8 jam, kan itu tergantung shift-shiftannya. Kita ingin memastikan bahwa para pekerja perempuan yang ada di Kabupaten Pamekasan itu aman. Aman baik secara fisik, secara mental, terus kemudian bullying juga aman dari itu. Itu yang ingin kita ada di Perda itu, di pengaturan itu. Bagaimana yang perlu dinyatakan aman? Satu misalnya bahwa ketika perempuan bekerja pulang jam 10 malam, itu kategorinya kalau dia pulang sendirian dan setiap itu kategorinya aman nggak? Kalau sudah dianggap aman apa semuanya, ya sudah nggak apa-apa. Tetapi ketika dalam kondisi seperti itu, karena perempuan itu satu kekuatan fisiknya juga tidak, dan kekuatan emosionalnya juga rentan. Nah, perlu kita atur bahwa perusahaan yang mempekerjakan perempuan di atas dari misalnya yang pulang sampai jam 9 malam ke atas wajib menyediakan antar jemput misalnya. Ya harus diatur itu. Oh, berarti memang batasan. Ya, batasan bukan durasi kerja. Kalau durasi kerja kan tergantung kontrak mereka gitu kan. Tapi ketika sudah pulangnya jam sekian, ya harus ada nih fasilitas yang perlu disiapkan oleh perusahaan. Ya seperti itu. Itu berarti salah satu perlindungan. Ada perlindungan lain yang penting jadi atensi untuk perlindungan tenaga kerja perempuan. Perlindungan yang esensial juga misalnya bagaimana mereka ketika hamil. Misalnya hamil muda perempuan, ada yang kondisi tubuhnya lemah. Di situ bagaimana diatur soal pengaturan cuti ketika hamil. Hamil muda, hamil tua, ketika melahirkan. Nah, kita juga perlu mengatur itu. Hak-haknya itu juga harus diatur. Jangan-jangan kan ada nih, ini sudah hamilan, ini hamil dan ini jarang masuk semuanya, tiba-tiba diputus kontrak. Nah, ini yang juga perlu diatur. Atau kemudian ketika masa iddah, ada nih perempuan karena masa iddah dia memasuki dan dia taat bahwa iddah tidak boleh sampai 3 bulan misalnya. Karena tidak bekerja 3 bulan, ketika dia sudah dipecat. Maka di situ juga harus diatur.
Win-win solutionnya seperti apa? Saya mau menganalogikan seperti ini. Kalau saya sebagai perusahaan, saya punya 5 pekerja. Ini perempuan, 5 pekerja perempuan dari 10 pekerja, misalnya. Iya. Terus 5-5-nya hamil dan lahir dalam rentan waktu yang hampir bersamaan. Ini berarti kan perusahaan tersebut kehilangan 5 pekerja sekaligus. Berarti kan butuh win-win solution yang Maksudnya hamilnya giliran gantian gitu, enggak? iya dalam waktu berdekatan 5-5-nya. Iya. Ada kemungkinan ke situ kan. Makanya itu Iya. perlu diatur. Artinya ketika diatur, ketika dia maksudnya merekrut pegawai baru, statusnya dia kapan balik lagi, apa semuanya itu kan perlu. Nah, itu pengaturan-pengaturan seperti itu sebenarnya di Perda juga diatur sedikit, secara teknis juga bisa diatur di LKS bipartit tadi, sehingga jelas. Nah, LKS bipartit itu kalau kemudian peraturan perusahaan apa semuanya diketahui oleh mereka dan pemerintah hadir melalui tripartitnya, maka jelas proses perlindungannya. Oke, paham. Ya. Kalau tidak ada payung yang jelas yang mengikat skopnya seperti apa, berarti tidak jelas cara perlindungannya. Nah, ini yang mau diperjelas. Oke. Ya, oke. Kalau menstruasi gak masuk? Soalnya ada beberapa perempuan di kondisi menstruasi itu bisa secara fisik juga berpengaruh, emosional juga berpengaruh. Ya kita nggak bahas itu. Artinya yang penting adalah bahwa ada norma mengatur tentang perlindungan pekerja perempuan. Apa saja bentuk-bentuk norma yang perlu diatur secara esensial tentang perlindungan perempuan, ya kita masukkan lagi apa saja usulan-usulannya dari kaum perempuan, pekerja perempuan gitu. Terutama ini kan pekerja yang terikat dengan perusahaan. Betul. Ya, dengan dunia usaha. Kalau usahanya milik sendiri ya monggo kita tidak mengatur situ. Tetapi ini yang bekerjanya dengan perusahaan atau dunia usaha yang berizin. Ya. Kalau seandainya soal perlindungan tenaga kerja anak ini seperti apa sih sebenarnya? Kan asumsi ya soal perlindungan tenaga kerja anak. Asumsinya itu kan begini. Ini Pak, anak kan sudah dilarang bekerja, Pak. Nah, di bawah umur. Makanya saya pengen tahu kategori anak ini maksud, soalnya kalau di hukum kategori anak itu berbeda batasan usianya. Ini kan di pers 18 juga berbeda. Yang dimaksud anak di dunia kerja itu kan 18 tahun. Iya. 18 tahun. Oke. Begini. Ada banyak unit usaha yang mempekerjakan anak. Misalnya anak dia bekerja sebagai brand ambassador. Itu penting juga, harus ada ikatan kontraknya, bagaimana perjanjian dari izin orang tua, bagaimana pengaturan jamnya, itu perlu diatur. Jadi, misalnya anak yang bekerja di usia sekian misalnya kita kasih batasan, misalnya ini harus pengaturan orang tua, jam tidak mengganggu jam sekolahnya, ya kan? Tidak mengganggu jam anunya, itu juga harus diatur gitu. Jangan-jangan karena sudah terikat kontrak untuk menjadi brand ambassador misalnya, kemudian Pak saya nggak bisa sekolah izin karena saya ada ikatan kontrak dengan ini dan saya harus bekerja. Nah ini juga perlu diatur gitu. Termasuk misalnya menjadi bintang film, kemudian ya pemeran di medsos yang sekarang lagi banyak, taruh misalnya kayak Santre Langker gitu kan ya. Santre Langker itu kan ada kan pemerannya siapa? Oh, yang anak-anak. Yang anak-anak itu kan. Nah, itu harus diatur, maksudnya kalau ada perjanjian jelas bahwa itu ada izin orang tuanya, ada anunya gitu. Termasuk juga sepak bola juga kan ada yang mempekerjakan, bukan mempekerjakan, maksudnya anak-anak itu sudah terikat kontrak di profesional. Iya, gitu. Kalau boleh tahu nih, kalau terkait anak itu kan berarti rata-rata di dunia entertain. Tidak seluruhnya ada di dunia entertain kan. Misalnya ada anak yang sering yang jualan baju, ada anak yang jualan alat mainan, karena kan dalam rangka memancing anak-anak juga kan, hadir dia ngasih tahu ini loh saya sudah punya barang alat-alat ini saya beli sini, maka dia mempraktekannya di situ gitu kan, dia jualannya di situ. Nah itu juga dijadikan sebagai pekerja. Nah itu harus jelas gitu kan. Jangan-jangan karena ini anak-anak sudah kita nggak usah atur gitu, dia bekerja cukup dikasih uang saku, kan nggak bisa.
harus jelas di situ. Maka itu butuh perlindungan. Gitu. Ada perlindungan berbeda nggak ketika pekerjaan secara umum sama pekerjaan yang di dunia entertain? Ya, makanya tadi kan saya sebut ada 3 kelompok rentan yang butuh perlindungan di dunia kerja. Selain pekerjaan ya, yang kerentanannya lebih tinggi, kelompok disabilitas, perempuan dan anak. Nah, ini perlu diatur tersendiri. Itu karena sangat rentan. Ya. Ada pengaturan khusus tidak untuk di yang sedang disusun itu terkait bahwa ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang itu tidak bisa dimasuki oleh anak? Ada, ya, ada pengaturan misalnya kerja yang berurusan dengan fisik, kemudian pekerjaan yang mengarah ke perbudakan apa semuanya itu harus ada, harus diatur norma-norma itu. Nah itu yang kemudian perlu dimasukkan. Oh ya, kalau itu agak setuju juga karena mereka kadang tidak memperhatikan waktu. Kalau seandainya BA brand ambassador itu mungkin bisa di range waktunya. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan fisik mungkin kayak proyek atau apa segala macam itu kan juga ada. Kalau memang usia kerja yang dimaksud anak itu adalah 18 tahun, ada beberapa yang usia SMA yang mereka juga kerja seperti itu. Iya, makanya itu juga perlu diatur. Kan dia statusnya masih pelajar, jadi masih belajar. Kalau dia belajar dan dia prosesnya adalah magang, dia belajar kan dia posisinya bisa harus magang, maka juga harus diatur jelas itu yang perlu kenapa ada banyak norma yang perlu kami masukkan, yang perlu dimasukkan, dan itu bukan kemauan saya loh. Oke. Tapi adalah kemauan dari masyarakat agar supaya ada pengaturan seperti itu. Masyarakat yang mana ya? Kenapa? Saya kan datang ke DPRD maksudnya bukan sebagai diri sendiri, tetapi saya adalah perwakilan dari banyak orang, dari banyak kelompok kepentingan. Oke. Ya. Tadi juga mengupas soal yang disabilitas. Apa yang paling esensial kalau yang disabilitas yang diatur? Disabilitas itu yang paling penting ya. Yang paling penting adalah satu, kemudahan akses untuk mereka untuk tetap bekerja ya. Taruh misalnya disabilitas karena banyak macam-macamnya disabilitas. Nah, kemudahan akses itu juga perlu diatur bahwa perusahaan yang mempekerjakan disabilitas harus dipastikan bahwa dia menempatkan bekerja sesuai dengan kemampuannya, dan juga fasilitas yang disediakan untuk pekerja disabilitas juga ramah terhadap pekerja disabilitas. Itu. Ya. Ramah yang dimaksud yang ada di kantornya fasilitasnya juga ada yang berhubungan dengan disabilitas. Saya mohon maaf ya. Iya. Mohon maaf begini. Ada pekerja misalnya kerja liting rokok. Iya. Peralatan sebagian besar itu pekerja liting rokoknya kan tangan kanan. Tapi kemudian naudzubillah misalnya tangannya tidak ada untungnya, maka harus pakai tangan kiri. Misalnya. Kan itu berarti harus ada peralatan yang tangan kiri. Oke. Nah, itu bagiannya, tapi tidak perlu diatur secara khusus bahwa harus begini gitu. Secara teknis enggak harus diatur begitu. Termasuk misalnya nih ada pekerja yang sudahlah, saya tidak bisa ngasih gambaran yang banyak maksudnya tentang macam-macam disabilitas, tapi itu salah satu gambarannya. Jadi apakah itu temuan? Saya tidak menyampaikan temuan. Oh ya, ini nanya aja. Iya. Karena ada datangnya dari aspirasi, ada yang datangnya dari temuan gitu. Siapa tahu datangnya. Ya, ada aspirasi juga, ya ada temuan juga misalnya gitu kan. Apalagi misalnya ada kan pekerjaan yang berurusan dengan produktivitas misalnya. Satu kali kerja ada target misalnya dalam 8 jam harus menyelesaikan ini gitu. Tetapi peralatan yang disediakan hanya untuk tangan kanan misalnya, sementara dia dengan tangan kiri, otomatis dia kan berkurang produktivitasnya. Kemudian ada sanksi begitu sehingga kemudian menyebabkan dia, kamu nggak bisa capai target, kamu di PHK, kan nggak bisa gitu. Oke. Itu perlu dilindungi. Itu maksudnya. Berarti prinsipnya ramah disabilitas. Iya. Ramah disabilitas. Iya.
berbicara terkait perlindungan kan tadi ada juga BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan yang menjadi kewajiban dari perusahaan juga dan juga dari pekerja juga. Kan karena kan tidak 100% dibayar perusahaan. Ya. Ya. Begini, Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang tidak. prinsipnya adalah payung hukumnya dulu kita jalankan dulu. Ada payung hukumnya. Kemarin misalnya eksekutif pemerintah Kabupaten Pamekasan itu menarik Raperda tentang perlindungan sosial ketenagakerjaan untuk BPJS itu. Tetapi ketika dilihat dalam Raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan itu tidak ada secara khusus yang mengatur normal itu. Kan awalnya kenapa Raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan yang sudah masuk pada tahap fasilitasi gubernur itu harus ada pembahasan kembali, karena motivasinya dari awal eksekutif mengajukan harus ada perda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, perlindungan sosial ketenagakerjaan itu. Sementara kami di legislatif mengajukan agar supaya ada penguatan dan pembinaan lembaga bipartit dan tripartit. Ternyata ini yang bipartit dan tripartit ditarik, yang penyelenggaraan perlindungan sosial ketenagakerjaan ditarik. Setelah dilihat di perda itu nggak ada, di Raperda itu nggak ada, maka itu yang norma itu harusnya masuk ke situ gitu. Ini yang harus ada, yang ingin saya tahu skopnya adalah karena tenaga kerja kan dari tadi yang dikupas itu luas sekali. Ada yang mereka hanya saya mempekerjakan seseorang secara perorangan, itu ada sistemnya juga seperti kayak di sawah konten kreator. Ini kan yang berbadan hukum dulu. Oh, berarti itu nanti orientasinya terhadap yang berbadan hukum. Iya, dunia usaha yang berbadan hukum. Perjelas takut ada orang yang mau bajak sawah dia juga ditanyakan. Kecuali yang usaha keluarga kan nggak masuk di situ. Pengaturan itu. Nah, ini misalnya lembaga bipartit itu. Kalau sudah 50 pegawai di perusahaan itu, 50 pekerja di perusahaan itu wajib sudah ada lembaga bipartitnya, sehingga jelas nih organisasinya ini gitu. Kenapa perlu seperti itu? Agar supaya ria-ria itu tidak ujuk-ujuk bekerja tiba-tiba serikat buruhnya aksi ini, kemudian harusnya itulah selesaikan dulu dengan penguatan lembaga bipartit itu. Dan satu hal lagi juga yang perlu kami sampaikan bahwa tentang norma ada lembaga Dewan Pengupahan misalnya kabupaten. Di Raperda itu juga tidak ada. Maka itu yang kemudian kami minta, ayolah ini harus dibahas kembali. Dan kita sedang berproses agar supaya Raperda tentang penyelenggaraan tenaga kerjaan ini dibahas kembali. Oke, dengan poin-poin tersebut seperti adanya lembaga pelaku usaha juga, terus lembaga kerja bipartit sama tripartit dan juga UMK dan Dewan Pengupahan itu. Iya, termasuk perlindungan tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak dan disabilitas. Ketika berbicara soal perlindungan tenaga kerja, karena barusan saya juga sedikit ngecek ternyata sudah ada perda perlindungan tenaga kerja. Apakah sudah melakukan review juga atau memang ada yang digugurkan dari tenaga kerja dari perda sebelumnya? Raperda. Bukan, ini udah ada perda nomor 10 perlindungan tenaga kerja TKI itu. Ini apa harusnya ada yang masuk digugurkan juga. Atau masuk juga. Harusnya masukkan ke sana juga gitu. Pekerja TKI ya, pekerja daerah yang kerja di luar daerah itu juga diatur, pekerja daerah yang ke luar negeri juga diatur. Nah, pekerja yang dari luar negeri ke Pamekasan juga harus diatur. Pekerja asing juga harus diatur. Oke. Misalnya bagaimana dia masuk ke sini, setelah itu dipastikan bahwa dia terkoneksi atau sudah dijamin oleh imigrasi bersih. Kemudian bisnisnya juga harus diatur, tidak yang terlarang apa semuanya. Kemudian pekerjaannya apa gitu, harus diatur di situ. Iya. Oke. Terakhir, apa nih yang ingin yang perlu diperkuat dan ingin disampaikan kepada tenaga kerja yang ada di Pamekasan sama pengusaha yang ada di Pamekasan atau calon tenaga kerja seperti kayak pelajar-pelajar yang mereka akan terjun ke dunia kerja? Ya.
dengan pembahasan dari tadi tentang Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan? Yang pasti begini, pemerintah Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini DPRD Kabupaten Pamekasan sedang aware ya untuk terbuka secara khusus, terbuka ya, sangat terbuka seterbukanya untuk kemudian memberikan masukan-masukan apa yang perlu diatur dalam dunia ketenagakerjaan gitu. Dan ke depan ketika Perda nanti ini disahkan, bukan dalam rangka untuk mengekang pengusaha dan kemudian mengekang pekerja, tetapi dalam rangka memudahkan dan ada payung hukum ketika mereka berkonflik, ketika salah satu dari pihak-pihak yang baik pengusahanya, baik pekerjanya yang dirugikan, ada lembaga nih tempat untuk bertemu. Tempat bertemunya kan lembaga tripartit. Lembaga tripartit ini kan tugasnya itu paling utama adalah memberi masukan kepada bupati atas masukan-masukan dunia usaha dan kemudian masukan tentang bagaimana pengembangan dunia kerja. Karena lembaga tripartit itu adalah harus di-SK oleh bupati. Jadi tugasnya adalah memberi masukan-masukan, kemudian arahan kepada pemerintah tentang pengembangan dunia kerja. Dan jika misalnya ada hal-hal yang dirugikan kan ada lembaganya. Oke. Ini yang paling penting, maksudnya kami berharap dukungan dari warga Pamekasan, masukannya yang dalam upaya ya agar supaya pekerja dan pengusaha juga sama-sama terlindungi, dan kemudian ini bisa disahkan secepatnya dengan norma-norma yang dibutuhkan oleh pekerja gitu, pekerja dan pengusaha. Iya, kata kunci yang bisa saya ambil dari pembahasan kali ini adalah bahwa badan hukum ini bukan untuk mengekang pengusaha ataupun tenaga kerja, namun adalah untuk memberikan garis yang jelas, badan payung hukum yang jelas agar ketika ada persoalan bisa diselesaikan ini sedang offside atau onside. Nah, jadinya kita ketahuan dengan adanya payung hukum tersebut. Sarananya jelas gitu kan, payung hukumnya jelas, sarananya jelas. Dan gitu. landasannya jelas. Nanti ketika ada persoalan untuk menyelesaikannya. Oke. Itu saja dari saya. Saya Said Mujitahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.